次的任务就交给你了，记得善始。好的，世子。右前方安全，右前方不舒服吗？没事。有用点劲儿，别偷懒，别给老子装死！裂缝竟然是他们凿开的，这条贱命来赔！这又是什么刑具啊？这九阳宗简直罪无可恕！师弟，你说话呀！高啊！ Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yanxi Zhongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Xian Er yang bersiap untuk pergi ke Sekte Jiuyang dalam rangka menjalankan misi mengambil token naga ajur kelima miliknya. Diketahui Xian Er akan mengajak Lin Xuan dan juga Su Xinyun untuk pergi ke sana. Karena katanya kedua orang ini memiliki dasar kejahatan yang pasti sama dengan Sekte Jiuyang yang memiliki dasar kejahatan juga. Artinya menurut pemahaman Xian Er kalau yang jahat harus dilawan sama yang jahat lagi. Mendengar itu Bai Chen pun setuju dan mengizinkannya serta langsunglah dia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi sebelum itu Bai Chen berpesan agar mereka berhati-hati dan lakukanlah tugas ini semampu mereka. Singkat cerita, Xian Er dan kedua murid lainnya pun akhirnya pergi. Di perjalanan mereka mulai menyusuri jalan menuju ke Sekte Jiuyang dengan menghendap-ngendap. Namun di sana hanya terlihat Su Xinyun dan Xian Er yang bersemangat, tapi tidak dengan Lin Xuan yang terlihat seperti orang yang sedang sakit. Xian Er segera menyapanya dan meminta Lin Xuan untuk berhati-hati, memintanya agar terus bersembunyi supaya tidak diketahui oleh anggota Sekte Jiuyang. Begitu juga dengan Su Xinyun, dia merasa kalau Lin Xuan ini seperti sedang sakit, namun Lin Xuan menyangkalnya dia tidaklah sakit dan malah meminta kedua rekannya untuk berangkat duluan aja. Su Xinyun kemudian mengerti, dia pun mengiyakannya dan menyuruh Lin Xuan untuk beristirahat karena dirinya lah yang akan segera maju menjelajahi jalur menuju Sekte Jiuyang. Dan setelah kepergiannya entah kenapa Lin Xuan merasa lega dan seperti sudah sehat kembali. Xian Er jelas merasa bingung hingga langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Lin Xuan. Xian Er tentu saja tahu kalau Lin Xuan tidaklah kenapa-napa namun malah berpura-pura sakit di depan Su Xinyun. Dengan jelas Lin Xuan bilang entah kenapa tubuhnya menjadi sakit. Dikala Su Xinyun berada dekat dengan Xian Er yang katanya sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Mendengar itu Xian Er pun mengerti kalau nampaknya Lin Xuan ini menyukai dirinya. Akan tetapi Lin Xuan tetaplah menyangkalnya karena katanya masalah yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Melainkan Lin Xuan merasa sakit jika Su Xinyun berada di dekatnya. Sontak Xian Er menyadari jika Lin Xuan ini sedang panik, jadinya dia pun menyuruh kepada Lin Xuan untuk percaya diri karena hal itu merupakan ajaran dari guru mereka. Namun Lin Xuan teruslah menyangkalnya hingga akhirnya keduanya pun berdebat dengan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama dari itu Xian Er dan Lin Xuan menemukan sebuah jejak yang mengarah pada sebuah gua di sana. Xian Er yakin kalau jejak ini merupakan berasal dari Su Xinyun dan dengan itu mereka pun berdua masuk ke dalamnya. Tapi setelah memasukinya, Xian Er merasa jika di dalam sini terdapat adanya kejanggalan. Tapi Lin Xuan tidaklah merasakannya sampai akhirnya sebuah aura ungu perlahan muncul. Langsunglah Xian Er pun menghentikannya dan dia pun sadar jika aura ini merupakan aura jahat dan dengan itu Xian Er pun menarik Lin Xuan agar keluar dari tempat ini. Sin berpindah di kedalaman gua.
Di sana kita melihat kalau Su Xinhyun sudah memasukinya. Dia pun terus melirik ke sana kemari sembari mengecek situasi di sana sampai akhirnya dia pun mendengar sebuah teriakan di dalam gua. Ternyata itu merupakan teriakan dari seorang warga yang tengah dicambuk oleh seseorang yang merupakan anggota sekte Jiuyang. Seperti yang kita tahu, kalau sekte Jiuyang ini merupakan sekte yang kejam yang selalu menindas yang lemah, mempekerjakan mereka secara paksa untuk menambang energi jahat di gua ini. 有用点劲儿，别偷懒，起来，别给老子装死！ 裂缝竟然是他们凿开的。 Tak lama seorang dari warga pun tewas dan kini tinggal seseorang lagi yang sedang mengumpulkan energi tersebut. Sontak melihat ini Su Xinhyun menjadi iba dan tak menyangka kalau ternyata sekte Jiuyang ini terlalu kejam yang bahkan bisa dikatakan sangatlah kejam. Di saat yang sama, seseorang warga kemudian tak sengaja menjatuhkan pot pengumpul energinya. Jadinya dia pun langsung mendapatkan cambukan dan meminta maaf kepada anggota sekte Jiuyang ini. Jelas, kekejaman ini sungguhlah tidak manusiawi, membuat Su Xinhyun pun akhirnya bergerak dan langsung menghabisinya. 这条贱命来赔！ Namun air susu dibalas air tuba. Si kakek barusan sudah ditolong, dia malah berteriak kabur yang membuat para anggota sekte Jiuyang yang lain pun akhirnya mendatangi Xinhyun. Meski begitu, Su Xinhyun tidaklah gentar demi untuk menegakkan kebaikan, dia pun menentang keduanya untuk baku hantam. Sontak aja keduanya menjadi kaget karena tak menyangka kalau Su Xinhyun ternyata kebal dengan energi jahat yang memang seharusnya seorang kultivator itu akan menjadi lemah ketika terkena energi jahat di tempat ini. Scene berpindah di luar gua. Di sana terlihat adanya sebuah kereta kuda yang memasuki gerbang sekte Jiuyang. Dan di dalam kereta itu ada Lin Xuan dan Xian Er guys yang sedang bersembunyi untuk bisa masuk ke sekte Jiuyang. 被发现吧？ 放心吧，师兄。 Di dalam sana, Lin Xuan merasa pesimis kalau mereka bisa lolos dari anggota sekte Jiuyang. Namun Xian Er menenangkan Lin Xuan karena katanya jangan khawatir. Karena hal bersembunyi semacam ini memanglah keahliannya yang pasti tidak akan ketahuan. Benar aja seseorang prajurit tiba-tiba mendapatkan sebuah alarm jika di dalam kereta kuda terdapat adanya kejanggalan. Pas dicek ternyata memanglah benar. Di dalam sana ada dua orang yang sedang bersembunyi membuat dia pun segera memanggil rekannya untuk melakukan sesuatu. Mendengar itu Lin Xuan dan Xian Er pun kaget bukan main. Lin Xuan sudah sadar kalau persembunyian mereka ini pasti ditemukan. Namun berbeda dengan Xian Er, dia malah menyangkalnya dan meminta Lin Xuan untuk diam saja. Di luar terlihat dua prajurit siap menyalakan sebuah bom yang langsung dia arahkan pada kereta kuda. Dan seketika inilah yang terjadi. Kereta kuda meledak dan Lin Xuan beserta Xian Er juga terbang karena ledakan tersebut. Xian Er merasa kesal karena mereka tidak memberitahunya kalau persembunyiannya sudah ketahuan. Yang sudah jelas keduanya pun bilang kalau mereka tidaklah perlu memberitahunya. Dan dengan ini Xian Er dan Lin Xuan pun langsung menghajar mereka. Akan tetapi tiba-tiba muncul lagi anggota sekte Jiuyang yang lain yang datang ke sini. Sontak Xian Er dan Lin Xuan pun memilih untuk pergi dan berlari masuk ke dalam gua. Pas di dalam gua, Xian Er sangatlah terkejut dengan isinya yang katanya di tempat ini seperti tempat yang sangat kejam. Lin Xuan juga terkejut hingga ia pun mendatangi sebuah tong besi yang di dalamnya terdapat jarum yang terbuat dari pisau. Dia membukanya dan merasa marah hingga membantingnya jika sekte Jiuyang ini sangatlah kejam. Namun tak disangka pas dibanting besi tersebut, tiba-tiba dari dalam terdengar seseorang yang meminta tolong yang ternyata dia adalah Su Xinhyun. 这九阳宗简直罪无可恕！师弟，你说话呀！ Sontak Xian Er dan Lin Xuan menjadi panik mencoba untuk menyelamatkannya dengan menghentikan pendarahannya. Dengan tekad yang kokoh, Lin Xuan pun berjanji dia akan membalaskan dendamnya terhadap orang yang telah menyiksa Su Xinhyun. Dia berjanji dirinya akan melakukan tindakan yang sama kepada ketua sekte Jiuyang, bahkan pembalasannya akan dia lakukan hingga 20 kali lipat. Mendengar perkataan itu terdengar suara tertawa dari belakang.
yang adalah ketua sekte Jiuyang yang bernama Huang Eriang. Dan seketika tak basa-basi langsung melakukan baku hantam. Dan tak disangka di saat bertarung dari belakang Su Xingyun tiba-tiba bangkit dan siap menusuknya tapi tidak berhasil. Kedua belah pihak baik dari Eriang dan juga murid sekte abadi keduanya pun berdebat sampai akhirnya Eriang meminta ketiga murid ini untuk bergabung saja dengan sekte Jiuyangnya. Namun Su Xingyun menolaknya karena sekte ini sangatlah kejam dan tidak masuk akal. Akan tetapi Eriang malah menyangkalnya. Dia merasa bangga dan mengatakan prestasinya yang merupakan sebuah sekte yang telah diakui oleh sekte abadi. Serta dia juga terus memuji sekte abadi beserta muridnya yang dianggapnya sangatlah hebat. Yang ternyata si Eriang ini sangatlah mengidolakan sang Master Baichen guys. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.